Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas UTS progres pertama, analisis dan visualisasi data dengan judul artikel Visual Storytelling, Analisis Data Pandemi COVID-19 di Nigeria menggunakan Tableau. Artikel ini kami dapatkan dari paper OG et al. Tahun 2022 pada IEEE IT Conference. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, saya Nafa Fajar Bagaskara dengan NIM 187231050. Dan teman saya, Saya akan Fajar Damairi dengan NIM 187231040. oke, selanjutnya latar belakang. Pandemi COVID-19 ini menghasilkan volume data yang sangat besar di seluruh dunia, termasuk di Nigeria. Jadi pada saat itu dunia sedang kebanjiran data. Sehingga terbitlah sebuah masalah. Bagaimana cara kita memahami data mentah yang kompleks dengan cepat untuk pengambilan keputusan yang efektif. Solusinya, kita bisa melakukan analisis data eksplorasi visual atau Visual Exploratory Data Analysis (EDA) untuk mengubah angka ke dalam elemen visual menjadi insight yang bisa dipahami. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menampilkan tren COVID-19 di Nigeria. Dataset yang kami ambil ini mengumpulkan data dari 2020 hingga 2022. Lalu tujuan yang kedua adalah menunjukkan efektivitas Tableau dalam eksplorasi data. Dan yang ketiga adalah memberikan wawasan tambahan tentang kasus, kesembuhan, dan kematian. Oke, ini dataset yang kami gunakan atau peneliti juga gunakan pada artikelnya bersumber pada Nigeria Center for Disease Control atau NCDC periode 28 Februari tahun 2020 sampai 19 Juli tahun 2022. Variabelnya ada state, confirm, active, discharge, dan deaths. Ditambahkan oleh penulis latitude dan longitude untuk visualisasi geospasial. Selanjutnya kami akan menjelaskan fitur-fitur dari dataset ini. Yang pertama ada state. Ini isinya adalah nama dari 36 negara bagian di Nigeria plus FCT atau Federal Capital Territory, yaitu Abuja. Lalu tipe datanya di sini objek atau string dan fungsinya adalah mengidentifikasi lokasi atau wilayah masing-masing data kasus. Lalu yang kedua ada confirmed case atau kasus yang telah dikonfirmasi. Ini berisi tentang jumlah kasus COVID-19 yang sudah dikonfirmasi dengan tes laboratorium. Tipe datanya adalah integer dengan 64 bit. Fungsinya adalah untuk mengetahui indikator utama penyebaran COVID-19. Lalu ada active case atau kasus aktif. Di sini mendeskripsikan jumlah pasien yang masih positif dan sedang dirawat atau isolasi. Tipe datanya yaitu integer dengan 64 bit. Fungsinya untuk mengukur tingkat penyebaran yang masih berlangsung saat itu. Lalu ada yang keempat ada discharge. Ini mengidentifikasi jumlah pasien yang sudah dinyatakan sembuh dan dipulangkan. Lalu tipe datanya integer. Fungsinya untuk indikator efektivitas penanganan juga rasio kesembuhan. Oke, fitur selanjutnya ada death yang berisi jumlah pasien yang meninggal dengan diagnosis COVID-19. Tipe datanya sama seperti sebelumnya, integer 64 bit. Fungsinya untuk mengukur tingkat keparahan pandemi dan case fatality rate atau CFR. Selanjutnya ada latitude dan longitude yang merupakan koordinat lintang dan bujur geografis setiap state. Tipe datanya float. Fungsinya untuk dipasangkan sehingga menampilkan distribusi kasus secara spasial di peta. Lalu ini untuk alur kerja analisisnya. Yang pertama, pengumpulan data. Data yang mentah tadi dari Nigeria Center for Disease Control atau NCDC kami dikumpulkan. Lalu yang kedua ada pembersihan data menggunakan Microsoft Excel untuk data ini. Lalu yang ketiga ada analisis dan manipulasi menggunakan Python untuk data processing lanjutan, seperti mengecek tipe data, mengisi missing values, dan summary statistik, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada pemodelan atau visualisasi. Di sini menggunakan Tableau untuk membuat grafik, peta, dan dashboard interaktif. Ya, proses yang pertama data pre-processing. Seperti yang teman-teman tahu, ada istilah garbage in, garbage out. Makanya, ketika kita menarik insight atau membuat model berdasarkan data, kita harus memastikan data yang kita pakai itu bersih.
Kalau data kita bersih, maka kita akan menghasilkan insight yang bermakna. Tapi kalau data kita kotor atau sampah, maka insight yang didapat juga tidak berkualitas. Dalam kata lain, sampah. Yang pertama, toolsnya adalah Microsoft Excel. Penulis membersihkan kesalahan dasar seperti spasi ekstra, duplikasi, dan format yang tidak konsisten menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya, Pandas untuk memverifikasi tipe data, menambahkan data geografis untuk pemetaan, dan melakukan analisis statistik awal. Di sini table as tool. Di sini kami mencoba untuk menggunakan table untuk visualisasikannya. Di sini terlihat bahwa memvisualisasikan data berdasarkan lokasi geografis secara intuitif bisa dilakukan dengan menggunakan table. Lalu table bentuknya sangat simpel dan user friendly dengan hanya drag and drop saja bisa membuat interface atau dashboard seperti yang ada di gambar seperti ini. Lalu koneksivitas dari Tableau juga sangat mudah, bisa dari sumber data seperti Excel, CSV, ataupun SQL. Dan fitur-fiturnya juga banyak, ada filter interaktif, warna, bentuk, ataupun ukuran. Oke. Visualisasi pertama yang peneliti kerjakan yaitu confirm test, di mana total kasusnya ada 259.007. Oh ya, sebagai informasi terlebih dahulu, confirm test ini merupakan gabungan dari ketiga variabel lain seperti kesembuhan, kematian, dan yang masih sakit seperti ini. Tertinggi pada daerah Lagos, VCT, dan River, terendahnya pada KB, Zamfara, dan Kobe. Eh, Visualisasi ini memberikan insight hotspot penyebaran virus dapat langsung teridentifikasi. Selanjutnya ada active case. Di sini adalah kasus yang masih aktif. Ada 5.378 kasus dan tertingginya seperti di line chart ini ada Lagos, Kwara, dan Nasarawa. Dan ada 0 kasus yang aktif di sini dapat dilihat di visualisasi ini terdapat pada negara bagian Katsina, Sokoto, Zamfara, dan Kogi. Kita bisa mengidentifikasi dari banyaknya active case yang melonjak ini terlihat ada lonjakan yang tajam di Lagos dibandingkan dengan negara bagian lain. Sebagai masukan dari kami, visualisasi yang dilakukan oleh peneliti ini tidak merupakan best practice, di mana peneliti menggunakan line chart yang seharusnya digunakan untuk data time series. Di sini kami merekomendasikan peneliti sebaiknya menggunakan bar chart karena sebuah X-nya merupakan kategorikal atau kota di Nigeria, seperti itu. Selanjutnya ada bubble chart recovery curve. Total tumbuhnya ada 250.485, tertinggi pada Lagos, VCT, dan River. Nah, dari bubble chart ini kita dapat uh, melihat bahwa pola sejalan dengan jumlah kasus yang terkonfirmasi. Mungkin ada death case atau kasus yang menyebabkan kematian. Di sini ada 3.144 total kematian yang diakibatkan oleh COVID-19. Dan bisa dilihat dari bahwa di sini tertingginya ada pada negara bagian Lagos, Edo, maupun FCD. Lalu ada terendahnya ada dari negara bagian Yobe, Zamfara, dan Kogi. Kita bisa mendapat interpretasi bahwa perbedaan skala dari dampak pandemi ini dan fatality rate-nya di setiap wilayah yang jelas. Oke, selanjutnya ada dashboard. KPI utama yang terlihat pada dashboard ini ada total konfirmasi, total aktif, total sembuh, dan total meninggal. Oke, selanjutnya insight. Yang pertama, tingkat kesembuhan sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah atau warga setempat cukup efektif, seperti itu. Yang kedua, COVID-19 sangat menular, tapi tingkat kematian relatif rendah, kecuali pada daerah Edo. Seperti yang kita lihat pada line chart ini, daerah Edo tertinggi kedua, maaf, maaf cat maksud saya, daerah Edo tertinggi kedua, sedangkan active case dia tuh tidak termasuk yang tinggi-tinggi banget seperti itu. Ini menunjukkan kalau kematian, persentase kematian pada daerah itu tuh sangat tinggi, mencapai angka 4% dari total confirmed case. Hal ini bisa disebabkan oleh mungkin asumsi dari kami keterbatasan fasilitas kesehatan atau perbedaan kualitas pelaporan data. Yang ketiga, COVID-19 terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan pusat ekonomi seperti Lagos dan VCT.
Sedangkan wilayah terpencil mencatat angka rendah, perlu strategi khusus untuk wilayah padat penduduk dan urban. Ini kesimpulan yang bisa kami ambil. Yang pertama ada Tableau efektif untuk memodelkan visualisasi data seperti COVID-19 ini. Lalu yang kedua, dashboard memudahkan komunikasi hasil analisis ke publik dan pembuat kebijakan. Dan yang terakhir, studi ini jadi snapshot 2 tahun pertama pandemi di ini. Terima kasih. Dan ini referensi yang kami ambil sebagai acuan. Terima kasih. Kami dari kelompok 6, mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.